Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiati Langgeng dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan saya Yuriska Miza Olidia dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik teman-teman, di sini kami ingin memenuhi tugas dari sejarah peradaban Islam dan kami ingin mengangkat sejarah tentang Istana Hinggap Sultan Pekanbaru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di atas pertanyaan tadi, ini saya jawab bahwa nama saya Haji Syahri Rais. SHFA ya. Saya sebagai pemilik rumah ini adalah menantu dari Yahya Zakaria. Yahya Zakaria itu adalah anak dari Tuan Kadi Zakaria. Nah, di silsilahnya sedemikian rupa sehingga saya menempati rumah ini, karena rumah ini sudah menjadi milik saya beli dari ahli waris. Dan saya lah yang tinggal di rumah ini sekarang. Dan untuk diketahui rumah ini sudah masuk dan diputuskan oleh Gubernur Riau sebagai cagar budaya benda. Jadi cagar budaya benda sebagai objek wisata benda. Oh, jadi tahun berapa berdirinya istana ini? Ini rumah disebut juga dengan Istana Hinggap atau rumah singgah. Bukan rumah singgah Tuan Kadi ya, rumah singgah Sultan Siak ke-12. Sultan Syarif Kasim. Jadi ini banyak yang bilang rumah singgah Tuan Kadi lah, yang ini tuh, yang betulnya itu rumah singgah Kesultanan II Siak Sri Indrapura, Sultan ke-12 ya. Rumah ini berdiri tahun 1929 yang didirikan oleh Tuan Kadi, arsiteknya dari Belanda, orang Belanda. Yang itu waktu itu zaman Belanda kan Tanda Sultan. Dan tukang-tukangnya pun didatangkan dari Siam itu dulu Myanmar sekarang lah. Jadi tukangnya semua dari luar. Bahan-bahan bangunan juga dari luar seperti dari dulu Malaya namanya, Singapura dan Thailand. Jadi sudah berapa lama Bapak mengurus Istana Hinggap ini? Saya tuh mengurus rumah ini yang aktifnya baru di tahun 2000 setelah saya pensiun. Sebab saya tidak di Pekanbaru nih, saya tugasnya di daerah-daerah. Saya udah bertugas di 12 provinsi. Ini pensiun saya balik kemari. Rumah saya dulu di Hotel Dapam sekarang itu, Jalan Sultan Syarif Kasim, itu rumah saya. Jadi kebetulan ahli waris menjual rumah ini, mau melepaskan rumah inilah karena nggak ada yang ngurus. Saya yang beli. Dia pun istri saya termasuk ahli waris, tapi rumah ini saya beli. Jadi lepaslah hak ahli waris dari rumah ini, jatuhlah hak miliknya kepada saya. Dan sekarang sudah atas nama saya sekarang. Jadi tadi juga ada saya baca itu pernah jadi rumah sakit dan rumah tahanan, itu bagaimana? Ya, ini pernah jadi rumah sakit Belanda. Dipinjam oleh Belanda kepada sebelum Tuan Kadi meninggal dan Raja pun jarang kemari. Jadi dipinjamkanlah untuk rumah sakit Belanda selama 2 tahun lah. Atau sebelum merdeka lah, tahun 40-an. Kalau rumah tahanan Pak katanya pernah jadi Rumah tahanan sebenarnya ini kan rumah sakit Belanda. Waktu Jepang masuk tahun 1942, Jepang ada insiden di sini, ada pertempuran kecil dengan Belanda. Tapi sini banyak Belanda dan Belanda banyak yang sakit. Jadi Jepang menang
Belanda pun menyerah. Jadi Belanda yang tinggal di rumah ini atau pesien-pesiennya tuh ya langsung ditahan di sini. Jadi disebut orang kalau rumah ini rumah tahanan Jepang. Itu tandanya tuh di jeruji itu Jepang mungkin tuh. Itu jeruji besi itu, baru dipukul atau nah, itulah tandanya kan rumah sakit, rumah tahanan. Dan pintu-pintunya juga pakai itu dulu, tapi saya buka. Ya. Jeruji itu besi ya. Besi-besi macam itulah contohnya. Kenapa bangunan ini Pak disebut Istana Hinggap Pak? Disebut Istana Hinggap karena raja menginap di sini kalau ke Pekanbaru. Oh, Kapan Baru nginap di sini. Jadi penyebutan itu pun penyebutan dari orang-orang kerajaan, bukan yang memberi nama pemilik rumah enggak, bukan Tuan Kadi yang ngasih nama. Yang ngasih nama itu pembesar-pembesar kerajaan Siak, kawan-kawannya Tuan Kadi. Tuan Kadi ini jabatannya tuh di Siak sebagai Hakim Agung. Raja ngasih gelar sebagai Kodi, Tuan Kodi. Kodi itu kan hakim. Jadi jabatannya itu Hakim Agung. Itu masuk tangan kanan kerajaan lah, tangan kerajaan. Jadi rumah ini pernah berfungsi selain rumah sakit, terus rumah tahanan, apalagi nih Pak? Banyak seperti rapat-rapat. Rapat-rapat di sini ya Pak? Prakemerdekaan ya, prakemerdekaan sebelum kemerdekaan. Rumah ini pernah dijadikan tempat rapat-rapatnya orang Serikat Dagang Islam. Yang punya pasukan namanya pasukan Fisabilillah. Jadi yang dipimpin oleh M. Amin. M. Amin itu sudah masuk pahlawan proklamator itu, kuburannya di Sinaplang itu. Jadi M. Amin kalau rapat di rumah ini, sebab rumah ini aman untuk rapat. Pada zaman Belanda dulu Zaman ya? Belanda, sebab Belanda tidak pernah ganggu rumah ini sebabnya tahu rumah ini Sultan yang tinggal. Gitu. Jadi antara Sultan dengan kerajaan Belanda tuh nggak begitu banyak perselisihan dah. Jadi Sultan aman di sini dan yang pengikut Sultan pun kalau ke rumah ini pun aman. Mungkin ada perjanjian nggak tahu gitu kan. Dan waktu pembentukan Provinsi Riau, rapatnya juga di rumah ini, pemindahan ibu kota Provinsi dan pindah ke Pekanbaru, rapatnya juga di rumah ini. Pokoknya dulu kan nggak ada rumah yang bagus. Rapat-rapat pembesar di sini kan di rumah ini. Dan ini dulu pun termasuk Kabupaten Kampar waktu zamannya Keresidenan Kampar ini waktu sebelum mereka kan. Jadi kuasai Belanda lah semuanya. Baik, mungkin cuma itu Pak. Ya itulah sejarah singkatnya. Sebenarnya sejarahnya panjang kan, tapi singkat-singkatnya itu aja. Jadi sekarang rumah ini dibikin oleh Dinas Budaya. Kamar Raja, kamar Tuan Kadi itu kamar istana. Ini biasa ngumpul di sini ya Pak? Ya. Ngumpul di sini biasanya Pak ya? Ya, ini di depan Raja Sultan Syarif Qasim ke-12. Dari sini aja. Yang di belakang tuh pemilik ini rumah Tuan Kadi Zakaria. Dari sini aja. Iya Pak. Ambillah. Lurus-lurus dari sini masuk aja dalam tuh. Bisa. Bisa. Kalau naik di kursi ini nggak apa-apa. Udah nampak. Masya Allah. Terang nampak bisa di setel nanti. Iya bisa Pak. Nah, itu saya. Itu cucu Tuan Kadi. Itu hubungan saya sama Tuan Kadi itu aja. Oh cucunya Pak ya? Istrinya itu cucu saya. Dekat-dekat lah biar jelas.
Kalau yang ini Pak? Keluarga anak-anak saya tuh. Oh, Anak dan cucu. anak dan cucu. Udah. Itu di situ kan ada apa tadi itu apa? Pembentukan provinsi ini Gubernur Riau pertama. Di dalam catatan itu kan ada sejarahnya. Nih, itu Gubernur Riau pertama. M. Amin. Ini anak Tuan Kadi, Haji Yahya. Yahya Zakaria Pak? Ah, oh. iya. Ini anggota DPD Riau dulu, Yatim D, Rahasia tuh. Ini gubernur pertama. Jadi menantunya Ismet Abdullah tuh yang penguasa Batam pertama, menantu dia. Ada cerita.